السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في آية من القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين تبركا بذكره. بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam Selasa ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat hati kita, sehat badan kita, sehingga kita bisa duduk menghadiri acara pengajian rutinan ini, alhamdulillah. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam yang Habibul Karim wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa kebaikan dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapat syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian malam Selasa yang lalu. Pada malam Selasa yang lalu kita membahas tentang syurutul wudu'i, membahas syarat-syarat sah wudu yang jumlahnya ada 10. Sekarang kita menginjak kepada nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i yaitu pembatalan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu itu jumlahnya ada 4. Tapi bukan berarti batal satu bisa 3. Baru kentut baru batal 1 baru 3 lagi, enggak. Tetap kalau misalkan ada yang dilakukan oleh kita dari salah satu yang 4 ini tetap batal wudunya. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin awid duburin. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah al-khariju min ahadis sabilaini, ada yang keluar dari salah satu lubang yang depan atau lubang yang belakang. Kubul atau dubur disebut. Lubang depan tempat kencing, lubang belakang tempat boker atau tempat BAB. Jadi ketika kita punya wudu, ada yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang maupun lubang belakang, riun, baik berupa angin maupun misalkan bentuknya angin, maupun misalkan bentuknya kental, maupun misalkan bentuknya keras, selagi keluar dari lubang belakang dan lubang depan, maka batal wudunya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang BAB yang keluar bukan tai tapi yang keluar batu? Sekali BAB misalkan 1 ember batunya, bagaimana wudunya? Batal atau tidak?
Jika misalkan ketika kita BAB ada yang keluar, maupun misalkan dari lubang depan ataupun lubang belakang, walaupun bentuknya batu misal, apalagi dibarengi dengan basah batu, maka tetap batal wudunya. Dan ada lagi persoalan, bagaimana kalau misalkan ada manusia diciptakan tidak mempunyai lubang belakang atau tidak mempunyai lubang depan? Ini perlu kita ketahui. Karena idza kana ahaduhuma munsaddan insidadan khalqiyan wa kana al-khariju min al-thuqbati munasiban lil munsad kanin saddal qubul fa kharaja minha baulun awid dubur fa kharaja minha ghaitun. Nah, misalkan gambarannya seperti ini, ada manusia, ada orang, lubang belakangnya ketutup, tempat BAB-nya tertutup, perhatikan, tapi lubang depannya ada. Jadi lubang depan ada, lubang belakang tertutup, berarti kencing bisa. Jika misalkan yang keluar dari lubang depan sama jenis enggak dengan yang biasanya, maka itu membatalkan wudunya. Contoh, misalkan lubang depan ada, lubang belakang enggak ada. Pas kencing keluar air kencing dari lubang depan, berarti tetap batal wudunya. Atau sebaliknya, misalkan lubang depan tertutup, lubang belakang buat BAB terbuka, berarti kencing yang nggak bisa. Kencing yang nggak bisa, BAB yang bisa. Jika misalkan keluar dari lubang belakang sama jenisnya seperti yang biasanya keluar, maka membatalkan wudu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang lubang depannya atau lubang belakangnya tertutup, tapi yang keluar, nah, yang keluar misalkan, yang keluarnya sama, tapi beda tempat keluarnya. Contoh, keluarnya dari hidung atau keluarnya dari mulut. Di sini, wa amma in kana munasiban lil munfatihi faqad falan. Contoh misalnya, lubang belakangnya tertutup tempat BAB-nya, tapi bawaan lahir ya, lubang belakangnya tertutup, yang terbuka lubang depan, berarti kencing bisa lewat situ. Tapi malah keluar air kencing lewat hidung atau lewat telinga atau lewat mulut. Nah, bagaimana status wudunya? Jika kejadiannya seperti itu, ya, jika kejadiannya seperti itu dengan keadaan lubang belakangnya terbuka, maka wudunya tidak batal. Walaupun yang keluar air kencing, karena keluarnya bukan dari tempatnya. Contoh yang kedua, lubang depan tertutup, lubang belakang terbuka, berarti BAB bisa lewat situ, cuman yang nggak bisa kencing, ya, cuman yang nggak bisa kencing. Nah, ketika BAB, pas waktu BAB, keluarnya bukan dari lubang belakang, malah dari mulut, dalam keadaan kita punya wudhu. Nah, bagaimana wudhu tersebut? Maka wudhu tersebut tidak dihukumi batal, walaupun keluarnya jenisnya jenis kotoran, karena keluarnya bukan dari lubang yang belakang, maka status wudunya tetap sah, tetap tidak batal. Gitu. Adapun misalkan ada yang keluar dari lubang belakang, dari lubang depan, jelas itu mah keluar, tetap itu jelas membatalkan. Nah, persoalan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ada manusia, jadi lubang belakangnya tertutup, lubang depannya terbuka, tetapi bukan bawaan lahir, ini mah karena penyakit misalkan. Ini mah karena penyakit. Wa amma in kana ahaduhuma munsaddan insidadan aridun. Bila mana ada manusia misalkan mempunyai penyakit sampai lubang belakang dan lubang depannya harus ditutup, harus dioperasi, naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita mengetahui batal wudunya? Dari poin yang nomor 1 ini, keluarnya suatu perkara dari lubang depan dan lubang belakang.
Maka kata ulama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, maka kita cara mengetahui batal wudhu dan tidaknya ketika ada yang keluar, baik berupa air kencing maupun berupa kotoran keluarnya dari lubang yang dekat dengan lambung. Kalau misalkan lubangnya tertutupnya karena operasi, ya, itu karena operasi atau karena penyakit, bukan bawaan lahir. Yang selanjutnya rihun, keluar angin. Keluar angin membatalkan wudhu. Keluar angin, kentut. Qala fil misbah al-fasa'u rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma'u. Nah, jadi bila mana ada orang kentut tapi nggak kedengeran, tercium ada mau banget, ente kentut ya enggak kedengeran, enggak kedengeran. Nah, itu namanya bahasa Arabnya fasa'un. Al-fasa, makanya hati-hati, ya, ngasih nama anak hati-hati, jangan dikasih fasa, itu artinya kentut tanpa suara. Fasa'u, biasanya al-fasa'u artinya kentut tanpa suara, cuma ada baunya doang. Ada lagi faswatun. Kalau faswatun itu kentut, ya, kentut bila sautin sadin, kentut ada suaranya tapi nggak keras. Ada yang salah. Kadang-kadang sambil jalan, bukan sambil batuk, padahal kentut dia supaya nggak kedengeran. Nah, itu namanya faswatun, sama membatalkan wudhu. Itu. Ada lagi wa in kana khufyan susiyah. Jadi agak kenceng dikit. Wa in kana bi sautin sumya dharratun. Ada lagi kentutnya, yang ini mah kentutnya kentut di dapur kedengar ke tengah rumah, ke ruang tamu kedengeran. Nah, itu mah namanya dharrat, bahasa Arabnya dharrat. Biasanya kentut kayak gitu, kentut orang yang klepnya udah kendor, sama membatalkan wudhu. Atau selain kentut, apa saja, ya, baik berupa angin maupun bentuknya suci au najsan maupun kering, ya, kering atau misalkan basah, gitu kan, dengan catatan keluar dari lubang depan dan lubang belakang, gitu kan, kubul atau dubur bahasa Arabnya. Itu au nadiron, atau misalkan yang keluarnya jarang, contoh seperti darah. Itu contoh seperti darah. Dan timbul pertanyaan, dulu Pak, di waktu saya kecil, saya pernah melihat orang ada cacing keluar dari lubang belakangnya. Ketika ada seseorang keadaan punya wudhu, punya penyakit cacingan, cacingnya keluar kepalanya, pas keluar kepalanya masuk lagi ke dalam, nah, maka batal wudhunya, ya, batal wudhunya. Beda lagi dengan orang yang melahirkan, ya, dengan orang melahirkan. Jadi kalau misalkan ada orang melahirkan, ya, ada orang melahirkan, kalau melahirkannya sempurna, aman, tanpa basah sama sekali, itu tidak membatalkan wudhu. Dia tidak batal wudhunya orang yang melahirkan. Beda lagi kalau begini, misalkan ada ibu-ibu yang mau melahirkan, kata Pak Ustadz, kalau mau melahirkan wudhu dulu supaya lancar, wudhu dulu sebelum melahirkan. Pas melahirkan misalkan, pas melahirkan, pas bayinya keluar separuh mandek, keadaan dia nggak punya wudhu, maka itu batal wudhunya. Beda lagi kalau misalkan pas dia melahirkan, bayinya langsung keluar, langsung keluar, kering, tanpa basah, maka itu tidak membatalkan wudhu dia. Illal maniyah, kecuali air mani. Ya, jadi ketika kita mempunyai wudhu, keluar air mani dengan cara, awas, hati-hati, keluar air mani, maka itu hukumnya tidak batal.
tapi keluar air maninya misalkan dengan cara contoh seperti misalkan di sini ada orang yang belum menikah, lihat misalkan lihat cewek lewat, pikirannya kemana-mana, berpikir kemana-mana, otak mesum, keluar air maninya dengan keadaan punya wudhu, maka tidak batal. Tapi dengan cara seperti itu ya, bukan dengan cara istimna, bukan dengan cara bersetubuhan dengan istri, bukan. Kalau bersetubuhan dengan istri tetap batal itu wudhunya. Itu sudah jelas. Itu dengan cara melamun atau menghayal misalkan, keadaan dia punya wudhu, karena itu batal wudhunya. Yang nomor kedua, perkara yang membatalkan wudhu yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur, atau hilangnya sifat tamyiz, binaumin dengan sebab tidur, fi ghairil anbiya'i alaihi wassalam, kecuali tidurnya para nabi. Tidurnya para nabi tidak membatalkan wudhu mereka. Itu kalau tidurnya kita itu membatalkan wudhu kita. Tidur itu apa sih? Dalam kitab Kasyifatus Sajad dijelaskan, namanya tidur ini wa huwa rihun latifatun ta'ti min qibalid dimaghi fatughul ain wa tasilu ilal qalbi. Angin lembut masuk ke dalam otak kita. Ketika sudah masuk ke dalam otak kita, wa tasilu ilal qalbi, masuk ke dalam hati kita. Makanya matanya merem, hatinya merem, itu tidur namanya. Beda lagi kalau misalkan fa'ilam tasil ilaihi kana nu'asan, beda lagi kalau seperti ini. Misalkan ada angin lembut masuk ke otak kita, mata merem tapi belum tembus ke dalam hati, itu namanya bukan tidur, itu mah ngantuk. Jadi bedanya orang tidur dan orang ngantuk itu, jadi kalau orang ngantuk mah hatinya masih connect. Hatinya masih connect. Kalau orang tidur itu hatinya udah nggak connect. Wastarqa'u asabat dimagi bisababil abqurut. Angin lembut itu sebabnya bisababil abqurut. Jadi naiknya dari lambung, Bang. Angin lembut yang masuk ke otak kita itu sebabnya dari lambung. Makanya kebanyakan orang yang perutnya penuh cepat ngantuk, cepat tidur. Gitu. Karena berasal dari lambung, dan lambung naik ke atas, angin lembut masuk, matanya berat, merem langsung. Matanya merem langsung ke hati, langsung ngorok deh. Tidur. Nah, bagaimana tidur orang tersebut? Jika tidurnya dalam keadaan terlentang atau tidur miring, maka batal wudhunya. Yang selanjutnya, au ghairihi, atau selain tidur, kajununin, seperti gila. Misalkan orang sini ada yang mempunyai wudhu, maghrib punya wudhu, setengah 7 gila, maka batal wudhunya. Yang disebut gila itu apa? Wahwa zawalul idroki minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakati fil a'dha'i. Nah, ini yang disebut gila itu yaitu zawalul idroki minal qalbi, hilangnya perasaan di dalam hati. Zawalul idroki minal qalbi, gitu kan. Sudah tidak ada misalkan perasaan di dalam hati, gitu kan. Rasa cemas, rasa takut, rasa ingin, itu sudah tidak ada di dalam hatinya. Sudah tidak ada di dalam hatinya. Sudah tidak ada ingatan sama sekali, gitu kan. Itu orang gila. Minal qalbi ma'aba qail quwwati wal harakati, tetapi badannya sehat. Badannya kuat. Badannya kuat. Itu gila. Itu gila. Nah, bagaimana orang tersebut ketika mempunyai wudhu maka batal wudhunya? Ausrain, atau orang yang kelengar, batal wudhunya. Ketika dia mempunyai wudhu kelengar, batal wudhu. Itu. Au khobalin, ya. Au khobalin wa huwa zahabul aqli wa fasadihi minal junun. Wahwa naqsul aqli min ghairi jununin, atau contoh seperti orang yang stres itu stres membatalkan wudhu, Pak. Jadi contoh seperti karena malu
gitu kan. Jadi sampai akalnya hilang, sampai tidak sadarkan diri, atau karena ketakutan, gitu kan. Karena ketakutan gitu kan sampai nangis gak karuan, gak inget sama orang, gitu kan. Dalam keadaan punya wudhu maka batal wudhunya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Sebetulnya masih banyak ya. Masih banyak selain itu juga, selain gila, selain kelengar, itu kan, selain stres masih ada ya. Contoh seperti orang mabuk ya. Awas, orang mabuk itu membatalkan wudhu. Punya wudhu, mabuk, batal wudhunya. Atau di sini Syekh Nawawi mencontohkan ada para wali berzikir dia kepada Allah sampai istighraq, sampai lupa diri. Saking istighraqnya berzikir kepada Allah sampai banyak gerakan atau kelakuan yang di luar nalar. Saking sampai tidak sadarkan diri. Nah, ini menurut versi Syekh Nawawi batal wudhunya. Batal wudhunya. Istighraqul awliya bidzikri atau bitafakkur. Jadi sampai ke tidak sadarkan diri disebabkan dzikir atau tafakur. Jadi tafakur itu memikirkan, gitu kan, memikirkan nikmat-nikmat Allah, gitu kan, sampai istighraq, gitu. Sampai tidak sadarkan diri, gitu kan. Saking lamanya berzikir, saking merasakan nikmat berzikir. Nah, bila mana ada para aulia seperti itu, menurut versi Syekh Nawawi Al-Bantari itu batal wudhunya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu ya, tidurnya orang yang duduk. Nah, jika misalkan ada orang punya wudhu tidur tapi tidurnya dalam keadaan duduk, maka tidak batal wudhunya ya. Yang nomor ketiga, asalisu iltiqau basyaratir rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyain min ghairi ha'ilin. Kalau dilanjutin nggak ada buat sesi tanya jawab, nggak apa-apa, nggak ada sesi tanya jawab. Kasih tanya jawab. Oh, kasih. Tadi 2 lagi. Silakan, berarti cuma baru 2 poin ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jam 18.44. Nahan kentut. Oh iya. Bagaimana kalau misalkan ketika kita punya wudhu nahan kentut, artinya menahan hadas? Kalau misalkan ketika sholat menahan hadas, menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB, makruh hukum sholatnya. Makruh. Itu di tengah-tengah sholat. Makanya sebelum sholat kalau bisa misalkan udah wudhu, mau kentut, udah kentutin aja, keluarin, baru wudhu lagi. Kan kalau misalkan udah di tengah-tengah sholat kan kita kan timpah. Gitu. Dikentutin, sayang udah 2 rakaat, gitu kan, malas wudhu lagi. Padahal itu makruh hukumnya, menahan hadas ketika sholat makruh hukumnya itu, Pak. Silakan, ada lagi? Oh iya. Bagaimana kalau tangan kita memegang kelamin atau dubur itu wudhunya batal atau tidak? Kita harus iya, kita pakai wudhu. Nah, kita memegang kelamin atau dubur kita, tapi tidak terhalang oleh kain, itu wudhunya batal atau tidak? Itu pertanyaannya ada di pembatalan wudhu poin keempat ya. Bagaimana ketika kita punya wudhu memegang kelamin batal atau tidak wudhunya gitu. Jadi ini harus diperluas lagi, diperjelas lagi.
Yang pertama, bagi laki-laki, yang membatalkan wudu jika dipegang hanya timunnya saja. Sensor ya, hanya timunnya saja, ngerti kan? Iya. Hanya timunnya saja. Bagaimana kalau misalkan tomatnya? Yang dua itu ya. Nah, kalau tomatnya itu tidak. Atau bulunya, kalau bulunya enggak. Cuman ketika kita punya wudhu, megang bulunya, megang tomatnya, harus disunahkan wudhu lagi. Jadi patokan yang membatalkan wudhu itu, jadi ketika kita memegang jenis kelamin, kalau laki-laki batangnya, itu juga megangnya dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan kuku? Tidak batal. Bagaimana kalau misalkan dengan belakang tangan? Tidak batal juga. Tidak batal juga. Jadi batal itu kalau misalkan dengan telapak tangan atau bil hirfi, pinggir tangan. Pinggir tangan juga tidak batal. Tidak batal. Nah, itu sama, perempuan juga sama. Perempuan juga sama, kalau hanya memegang bulunya itu tidak batal. Laki-laki juga sama. Itu kan kalau hanya bulunya itu tidak membatalkan, cuman dianjurkan disunahkan berwudu lagi. Ini persoalan seperti ini kita harus tahu, harus tahu, harus dijelaskan. Bukan saya pernah pengajian di suatu tempat membahas tentang fikih. Fikih kan itu harus jelas, itu kan harus jelas. Ada yang ngomong itu ngaji kok perasaan porno banget jauh. Saya bukan porno, emang hukumnya seperti ini, kajian fikih seperti ini, kecuali kajiannya kajian tauhid, kajian hadis, kajian tafsir. Iya, kalau fikih seperti ini. Jadi kita harus tahu hukumnya. Contoh praktek seperti praktek mandi wajib, itu kan yang diharuskan mandi wajib, kita kan harus tahu. Ya. Ya. Sebelum wudhu, tiba-tiba sebelum perempuan ke jalan sebelum kita masuk ini, ya seperti sama saya. Ini kita tambahkan nggak? Kita kan mungkin masuk. Yaitu pembatalan wudhunya itu di nomor ketiga. Nah, itu kita jawab singkat aja karena pertanyaan singkat. Wudhu dari rumah, misalkan pas wudhu dari rumah keluar rumah mau ke masjid, nemu mantan pacar misalkan, itu salaman, misalkan salaman. Nah, bagaimana wudhunya? Maka wudhunya batal. Wudhunya batal kecuali, ingat, kecuali misalkan perempuannya masih kanak-kanak di bawah tamyiz, di bawah tamyiz. Contoh misalkan anak perempuan umurnya masih 6 tahun, kita punya wudhu, nah, dipegang misalkan, atau misalkan dia ikut sama kita, saling sama kita, maka wudhu kita tidak batal. Cuman ada kalanya kalau misalkan perempuan itu cantik dan kita sampai tergagum-gagum, misalkan masih kecil tapi cantik, atau laki-laki misalkan masih umur 6 tahun tapi ganteng, gitu kan. Maka ketika misalkan ada ibu-ibu megang anak itu, ganteng banget nih, masih kecil ganteng, itu disunahkan wudhu lagi walaupun nggak batal. Atau bapak-bapak misalkan ada anak kecil cantik masih kecil tapi belum tamyiz, masih 6 tahun, kita pegang-pegang, kadang kita punya wudhu, itu disunahkan wudhu lagi. Jadi timbul rasa suka karena cantiknya walaupun masih kecil, atau misalkan ibu-ibu timbul rasa suka gitu kan sama anak kecil itu, gitu kan. Anak kecil yang ganteng itu padahal masih kecil, itu sama disunahkan wudhu lagi. Oh. Suami istri ya, kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, maka batal wudhunya. Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, maka batal wudhunya. Kadang kita menemukan orang yang sudah siap benar. Adakah rusuh buat orang seperti orang yang tua banget ini yang udah sering buat angin gitu? Adakah rusuh atau keringanan buat mereka?
Udah tua, maksudnya sering keluar angin gitu. Iya. Kan kalau kayak baju gitu. Oh iya. Kan bagaimana kalau misalkan ada orang pikun, itu kan yang sudah sering keluar angin, adakah rukhsah bagi dia? Itu kita kembali lagi kepada syarat sah wudu yang kemarin. Jadi itu masuknya golongan daimil hadas. Itu daimil hadas, orang yang selalu punya hadas. Itu orang yang selalu punya hadas, maka rukhsahnya bagi dia tidak sah berwudu sebelum datangnya waktu sholat. Wudunya nggak sah bagi dia. Contoh misalkan 1 menit kentut, 5 menit kentut, 5 menit kentut misalkan, atau 5 menit kencing, 5 menit kencing backshare misalkan. Nah itu disyaratkan bagi dia ketika datangnya waktu sholat baru wudu. Maka kalau orang tersebut berwudu untuk niat sholat, misalkan wudunya jam 11, maka tidak sah wudunya. Itu bagi orang yang daimil hadas, bagi orang yang selalu mempunyai hadas. Jika adzan berkumandang baru wudu mau sholat, kecuali misalkan wudunya dia wudu jam 11 atau jam 10 bukan niat mau sholat, tapi misalkan niat mau ngaji Quran, itu, atau misalkan niat yang lain mau melaksanakan ibadah yang lain. Kalau misalkan rukhsah tidak batal wudunya, tidak ada, tetap yang namanya keluar maupun dia sudah pikun tetap batal wudunya. Nah ini masih 2 poin ya. Yang ketiga yaitu bertemunya atau tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang yang membatalkan wudu. Yang ketiga, yang keempat itu jadi mengusap, ya, mengusap barang laki-laki atau barang perempuan yang depan maupun yang belakang, yang depan maupun yang belakang, bibatnir rohati, menggunakan telapak tangan, atau butunil asobi, atau menggunakan telapak jari. Itu nomor ketiga dan nomor keempat. Nah insya Allah untuk pengajian selanjutnya saya rubah Pak waktunya, gak apa-apa. Jadi di ke minggu depan ini, soalnya minggu keduanya saya sampai itu ada acara, bisa nggak? Nah jadi untuk minggu depan, insya Allah malam Selasa depan kita membahas yang 2 poin ini. Itu karena yang 2 poin ini lumayan agak panjang. Depannya kita jadi membahas mahram juga. Kita harus tahu mana mahram kita, itu yang tidak batal wudu. Kadang-kadang manusia zaman sekarang keliru, itu kan sama sepupu aja, sama sepupu bukan mahram, bahkan boleh hukumnya menikah dengan sepupu. Siapa sepupu? Sepupu itu anaknya paman kita, atau anaknya tante kita, atau anaknya bibi kita, sepupu itu. Makanya ketika kita berpegangan dengan dia, itu kan berpegangan menggunakan syahwat itu, walaupun tidak menggunakan syahwat, tapi itu dosa, itu batal wudunya. Boleh hukumnya menikah dengan sepupu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian pada pekan ini telah selesai. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau ada kalimat yang salah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khusus bagi pribadi saya dan untuk para jemaah sekalian. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.